Anime ini nyeritain soal iblis yang namanya Yoki. Bisa dibilang dia tuh yang terkuat di kerajaan iblis. Dan kerjaannya tuh ngebantai-bantai party pahlawan buat mastiin kemenangan Raja Iblis. Tapi ada satu masalah gede. Si Yoki-Yoki ini tuh malah bucin jir sama salah satu anggota party pahlawan. Jadi ceritanya dimulai waktu party pahlawan nyampe di depan kastil iblis. Ini kayaknya udah serangan keberapa kalinya mereka gitu. Dan mereka pede banget kalau kali ini bakalan menang. Pas mereka masuk kastil, mereka ketemu sama Yoki si jenderal iblis level rendah. Tapi mau gimana pun Yoki bisa nge-wipe mereka dengan easy tuh. Dan semua pahlawan akhirnya tumbang. Tapi bukannya dibunuh, Yoki malah nyembuhin luka mereka dong. Dan pas lagi sibuk nge-heal mereka, Yoki baru sadar kalau free support di party pahlawan tuh mantep juga cuy. Si Yoki langsung cinlok deh tuh. Nyampe-nyampe anak buahnya pada bingung. Nih Yoki ngapain jir malah ngangong gini? Terus gara-gara ke gap, Yoki langsung nyuruh anak buahnya buat ngebuang para pahlawan itu ke desa terdekat. Sebulan kemudian, Yoki lagi diomelin sama Raja Iblis. Gara-gara dia tuh gak pernah ngebun-bun party pahlawan. Padahal mereka tuh udah nyerang 13 kali loh. Yoki ngeles dan bilang kalau para pahlawan itu terlalu cupu. Jadi gak layak buat dibunuh. Padahal mah aslinya dia emang gak suka ngebunuh orang. Raja Iblis bilang kalau Yoki nggak mau ngebunuh, nanti biar anak buah lainnya aja yang bakalan turun tangan. Ya Yoki jelas nggak mau dong. Dia takut kalau gebetannya bakalan mati. Jadinya Yoki bilang ke Raja Iblis kalau dia bakalan ngurus para pahlawan itu. Tapi pas balik ke kamarnya, Yoki galau banget tuh. Soalnya kalau dia terus-terusan nyelamatin para pahlawan, pasti bakalan sus banget. Tapi kalau Yoki ngebiarin iblis lain buat ngelawan para pahlawan, kastil iblis ini bisa hancur. Sebenarnya para pahlawan itu tuh kuat banget. Bahkan mereka bisa aja ngalahin Raja Iblis dengan easy. Cuma ya emang Yokinya aja yang terlalu OP. Sebenarnya dia tuh gak peduli sih kalau Raja Iblis tuh matoy. Yoki tuh cuma khawatir aja sama gebetannya. Akhirnya si Yoki bikin rencana deh. Pas para pahlawan nyerbu lagi, Yoki ngasih tawaran ke mereka. Dia bakalan biarin para pahlawan lewat asal si Pris ditinggal di sini sama dia. Awalnya juga si leader nolak dong. Soalnya dia gak mau ninggalin temennya. Tapi si Pris bilang kalau mereka harus nerima tawaran itu. Soalnya ini satu-satunya kesempatan buat ngalahin Raja Iblis. Ya udah, akhirnya mereka semua setuju tuh dan ninggalin Cecilia sendirian bareng Yoki. Pas sudah berduaan doang, Cecilia kepo dong. Sebenarnya Yoki mau ngapain jir sama dia? Lu mau nggak jadi pacar gue? Ih ogah, najis. Ya, Yoki langsung sedih dong. Rasanya udah kayak mau bundir aja jir. Wah, kesempatan nih. Cecilia udah mau nyerang si Yoki aja tuh. Tapi pas ngeliat Yoki nggak ngelawan, Cecilia jadi rada kasihan dong. Yoki akhirnya curhat kalau dia tuh udah capek hidup kayak gini. Sebagai jenderal iblis, dia dipaksa jaga ruangan ini terus. Kalaupun boleh keluar tuh ya pas nyerang desa manusia doang. Dan dia tuh gak mau ngelakuin hal kayak gitu. Soalnya walaupun sekarang dia tuh iblis, tapi sebelum reinkarnasi ke dunia ini dia tuh seorang manusia. Makanya hatinya tuh masih manusia banget. Cecilia kepo lah. Kalau gitu ngapain Yoki gak ngalahin Raja Iblis aja? Orang dia OP banget gitu. Yoki bilang kalau dia gak mau jadi Raja Iblis yang baru. Pokoknya hidupnya selama ini tuh suram banget deh. Sampai-sampai dia tuh pengen bundir berkali-kali. Tapi semuanya berubah pas dia ketemu Cecilia. Dia jadi semangat lagi tuh buat hidup. Jadi gara-gara sekarang udah ditolak, Yoki jadi malas hidup lagi deh. Cecilia terus ngomong ke Yoki, kalau emang hatinya masih manusia, harusnya dia pakai kekuatannya buat kedamaian manusia dong. Akhirnya Cecilia ngajakin Yoki buat berjuang bareng tuh. Terus skip ke beberapa hari kemudian. Ceritanya party pahlawan tuh udah berhasil ngalahin Raja Iblis. Dan lagi dapat penghargaan tuh dari Raja. Sementara itu di luar kota, Yoki lagi motong tanduk terus OTW ke guild buat daftar jadi petualang. Beberapa hari kemudian, Yoki udah naik rank aja tuh dari F ke D. Orang-orang mulai pada sus tuh, soalnya jarang banget ada pemula yang naik rank secepat itu. Pas lagi lapor ke admin, Cecilia tiba-tiba datang dan minta Yoki buat ngebatalin questnya hari ini. Cecilia juga ngajakin Yoki ke rumahnya buat ngobrol berdua.
Widih, Yoki seneng banget dong. Ternyata Cecilia tuh mau nyuruh Yoki buat berhenti jadi petualang. Lah ngapain Jir, kok tiba-tiba banget? Ternyata sejak Raja Iblis dikalahin, negara-negara yang tadinya beraliansi tuh malah mulai saling sikut buat nunjukin siapa yang paling kuat. Banyak negara nyoba ngirim putri mereka buat nikah sama juga si pahlawan. Biar mereka tuh bisa ngejadiin pahlawan buat jadi pion. Nah, kalau Yoki jadi petualang, pasti nggak butuh lama tuh Yoki naik ke rank S. Dan negara-negara tadi bakalan ngerekrut dia buat perang. Yoki ngerti sih. Tapi kalau berhenti dia kerja jadi apa, anjir? Hidup juga butuh duit, cuy. Apalagi in this ekonomi ya kan? Jadi Yoki janji kalau dia bakalan nyembunyiin kekuatannya biar dia nggak jadi perhatian orang-orang. Terus nggak lama mamanya Cecilia yang datang. Wih, mamanya ternyata mantep juga anjir. Kalau nggak dapat anaknya, kayaknya mamanya oke juga nih. Mamanya cerita kalau belakangan ini Cecilia tuh banyak yang lamar. Bahkan si Yuga juga ikut-ikutan, Jir. What? Yoki udah panik tuh. Tapi tenang-tenang, semuanya udah mama tolak kok. Mamanya malah bilang kalau dia mau ngejodohin Cecilia sama Yoki. Mau nggak kamu nikahin anak mama? Widih, Yokinya ya mau banget dong. Tapi nggak sekarang, Tante. Soalnya Yoki ngerasa dirinya tuh belum layak. Ntar kalau dia udah jadi petualang keren dan banyak duit, baru deh Yoki mau nembak Cecilia lagi. Mamanya juga senang tuh sama jawaban Yoki. Jadinya Yoki diizinin tuh buat temenan sama Cecilia. Bahkan dia boleh main ke rumah ini kapan aja. Wih, makasih ya, Tan. Besoknya Yoki lagi ngerjain misi. Pas kelar, tiba-tiba dia diserang sama 3 orang yang gak dikenal. Tapi pas dilihat-lihat, kok mukanya kayak familiar ya? Oh alah, ternyata itu tuh mantan anak buahnya dulu. Mereka langsung seneng banget tuh pas tahu Yoki masih hidup. Yoki bilang kalau mulai sekarang dia mau hidup sebagai manusia. Soalnya dia lagi naksir nih sama cewek. Wah, mereka langsung pengen ketemu tuh sama cewek yang bikin kapten mereka jatuh cinta. Ya udah, Yoki langsung ngebawa mereka ketemu sama Cecilia deh. Mereka juga nyamar tuh biar nggak kayak iblis. Dan cuma Cecilia aja yang tahu identitas mereka. Nah, si Dulahan ini namanya Duk. Terus si Harpy tuh namanya Happy. Nah, yang peri namanya Sik. Pas lagi seru-serunya ngobrol, tiba-tiba mereka nyadar kalau Sik sama Happy tuh ngilang. Wih, bahaya banget nih kalau ada yang tahu identitas asli mereka. Jadi mereka langsung nyariin tuh ke dalam rumah. Ternyata si Happy lagi bobo di pangkuannya si Mama, anjir. Kayaknya dia tuh capek main-main terus ketiduran deh. Kata si Mama, Happy tadi dibawa kepala maid ke dalam. Wih, Yoki sama yang lain langsung panik dong. Tapi ternyata Happy-nya malah lagi dilatih buat jadi maid baru. Dan ternyata si Happy tuh suka. Happy juga bilang ke Yoki kalau dia tuh pengen kerja di sini. Sophia si kepala maid juga nggak keberatan tuh. Ya udah, akhirnya si Happy resmi deh jadi maid. Pas Yoki mau pamit, tiba-tiba si Mama nyuruh Yoki buat ngajakin Cecilia kencan. Soalnya udah lama nih Cecilia nggak healing. Wih, si Mama ini tahu aja ya nyari momen. Gak mungkin lah Yoki nyanyain kesempatan ini. Beneran deh tuh, besoknya mereka kencan seharian. Tapi mereka malah ketemu tuh sama Yuga Mamikana. Kayaknya mereka juga lagi ngedate deh. Yuganya langsung caper tuh sama Cecilia. Dia langsung narik Cecilia masuk ke toko aksesoris. Mikana kelihatan kesel tuh. Dia terus nyadar kalau Yoki juga lagi kencan sama Cecilia. Jadi Mikana ngedoain biar Yoki sukses. Soalnya kalau Cecilia jadian sama Yoki, juga pasti bakalan mau kan sama dia. Hihihi. Pas lagi milih-milih aksesoris, si Katro juga ini malah bikin topi sama kacamatanya Cecilia jatuh. Warga-warga jadi sadar tuh kalau mereka tuh party pahlawan. Ya mereka langsung dikerubungin orang deh. Yoki jadi kepisah tuh dari Cecilia. Dan dia malah ketemu sama Raven, anggota terakhir party pahlawan yang paling cool. Dia juga lagi dikerubungin tuh sama cewek-cewek. Dan kelihatan gak nyaman banget. Si Yoki langsung ngebantu Raven buat kabur ke gang. Raven ngomong makasih. Tapi ternyata suaranya kayak cewek loli, jir. Omae wa baka ni shinai no ka? Oh alah, pantesan dia cool banget dan jarang ngomong. Dia tuh takut diketawain orang ternyata.
Tapi Yoki paham kok dan gak ngeledekin si Raven. Akhirnya gara-gara ngerasa cocok, mereka temenan deh. Besok paginya, Yoki dapat kabar kalau Cecilia lagi demam. Kayaknya gara-gara dikerubungin fans kemarin deh. Makanya si Mama minta Yoki buat nemenin Cecilia. Siapa tahu kan jadi cepat sembuh kalau ketemu Yayang. Cie. Beneran dong, si Cecilia senang banget ngeliat Yoki datang. Dia juga nggak kapok kok ngedate sama Yoki. Terus gara-gara Yoki malah makin berisik, akhirnya dia diusir deh sama Sophia. Pas keluar, dia papasan lagi sama Raven. Tapi mukanya kayak lagi tegang banget. Pas ditanyain, ternyata Raven tuh lagi mau nembak cewek. Soalnya ini tuh satu-satunya cewek yang nggak ngetawain suara lolinya. Wah, Yoki langsung ngasih semangat tuh. Tenang aja, men. Lu tuh kan tinggi, ganteng, terkenal. Yang penting jangan ngomong aja deh. Hehehe. Wah, akhirnya Raven pede tuh. Dan dia langsung OTW ke tempat si cewek. Lah, tapi kok arahnya ke rumah Cecilia, anjir? Wah, nggak bener nih. Masa Raven naksir sama Cecilia juga sih, cuy? Nasib banyak amat jir saingannya. Tapi nggak lama Raven keluar lagi tuh. Mukanya penyok banget, jir. Wah, ini sih udah pasti ditolak. Ngeliat Raven yang kayak gitu, Yoki jadi penasaran. Jadi dia balik tuh ke rumahnya Cecilia buat nyari tahu. Ternyata kata Sophia si Raven tadi tuh abis ngomong sama Happy. Lah, ternyata naksir Happy toh. Ya pantas aja penyok. Besoknya Yoki mampir buat ngecek keadaan Raven. Nah kan benar Ravennya lagi depresot berat. Yoki jadi kasihan tuh, jadi dia nanya. Gimana sih awalnya Raven bisa kenal Happy? Raven cerita kalau dia tuh nyelamatin Happy waktu dia diganggu cowok-cowok mabuk. Terus pas Happy dengar suaranya Raven, Happy malah bilang kalau suara Raven tuh bagus. Makanya Raven jadi cinlok. Raven terus mikir lah, kayaknya dia kecepatan deh nembaknya. Padahal kan mereka masih belum saling kenal. Dan itu mungkin bikin Happy gak nyaman. Yoki langsung nyuruh Raven buat gak nyerah tuh. Dia ngajakin Raven ke toko perhiasan buat nyari hadiah. Raven terus ngeliat liontin yang cantik banget. Kayaknya ini cocok deh buat Happy. Akhirnya Raven mutusin buat ngebeli tuh liontin. Mereka terus ketemu sama Mikana tuh. Pas ditanyain lagi ngapain, Yoki malah cepu dong kalau mereka tuh lagi beli hadiah buat gebetan. Wah, Mikana langsung kepo tuh. Kalau Yoki mah udah pasti buat Cecilia. Tapi kalau Raven buat siapa anjir? Akhirnya Mikana nyurik Raven sama Yoki tuh ke kafe. Mikana malah curhat duluan. Dia tuh ngekeras banget sama Yuga. Tapi kayaknya Yuga tuh benci deh sama dia. Dan Mikana curiga kalau ini tuh gara-gara dia nyuruh Yuga nerima tawaran Jenderal Iblis buat ninggalin Cecilia sendirian. Ya, walaupun Cecilia akhirnya selamat, tapi Mikana ngerasa kalau Yuga tuh nggak benar-benar maafin dia. Si Yoki jadi ngerasa bersalah, anjir. Soalnya gara-gara kelakuannya party mereka jadi penyok gini kan. Terus Yoki nyuruh Mikana buat ngomongin hal ini aja ke Cecilia. Siapa tahu kan mereka bisa damai ya. Mikana mikir kalau omongan Yoki ini ada benernya juga. Ngedengar itu Raven juga akhirnya mutusin buat nyoba ngomong lagi sama Happy. Akhirnya dia sama Yoki balik tuh ke rumah Cecilia buat nemuin Happy. Raven minta maaf tuh gara-gara udah confess mendadak. Terus Raven ngasih hadiah yang dia beli tadi buat tanda pertemanan mereka. Ternyata si Happy seneng dong. Dan mereka langsung temenan deh. Nah, gitu dong cuy. PDKT dulu, jangan langsung nembak ya guys, daripada penyok ntar. Beberapa hari berlalu. Yoki udah mau matoy tuh gara-gara hampir semingguan gak ketemu Cecilia. Soalnya Cecilia tuh sibuk keliling nyembuhin orang. Tiba-tiba Happy datang. Dia nyampein pesan kalau Cecilia bakalan pulang sore ini. Yeay, berarti Yoki bisa ketemu dia lagi nih. Wah, ini kesempatan bagus nih buat ngasih kalung yang dia beli kemarin. Pas OTW, dia ketemu sama nenek peramal. Kata nenek itu hari ini tuh nasib Yoki bakalan apes banget. Tapi Yoki nggak percaya sih sama kayak gituan. Tapi beneran dong. Di jalan dia kena sial mulu. Dari nginjek pup anjing, nabrak bocil kematian dan bikin permennya jatuh. Sampai dompetnya dijambret tukang copet. Giliran copetnya diringkus, Yoki malah dituduh lagi maling tuh sama Yuga dan para prajurit. Yuga langsung nyerang Yoki tuh.
Ya kalau mau mah Yoki bisa aja sih ngalahin juga. Tapi daripada penyamarannya kebongkar, jadi Yoki milih buat nyerah aja deh. Untungnya di penjara dia ditolongin Duk sama Raven tuh. Jadinya dia bisa lepas dari tuduhan. Abis itu juga ngajakin Yoki makan di resto buat permintaan maaf. Juga jadi ingat kalau Yoki tuh yang kemarin jalan bareng Cecilia. Terus pas juga tahu kalau Yoki temenan sama Cecilia, dia malah minta tips buat ngedeketin Cecilia dong. Ogah lah, lo itu saingan gue, cowek. Yoki langsung nyuruh Yuga buat nanya ke Mikana aja. Tapi kata Yuga Mikana tuh benci sama Cecilia. Soalnya si Mikana pernah numbalin Cecilia. Nah, Yoki jadi tahu nih kalau dugaan Mikana kemarin tuh ternyata benar. Yoki terus nyuruh Yuga buat nggak buru-buru nyimpulin. Lagian waktu itu kan yang bikin keputusan akhirnya tetap si Yuga. Yoki akhirnya ngomel-ngomel tuh. Coba kalau Yuga nggak kalahan. Pasti mereka nggak perlu ninggalin Cecilia kan? Kok sekarang malah nyalahin Mikana sih? Kalau kayak gini Yuga tuh nggak pantas disebut pahlawan. Tiba-tiba Yuganya nangis dong. Kata-katanya Yoki tadi bikin Yuga sadar. Yuga terus bingung gimana ya cara benerin hubungan mereka. Ya tinggal minta maaf aja napa. Lagian Mikana tuh sebenarnya masih peduli kan. Yuga langsung setuju tuh. Tapi temenin ya guys. Hehehe. Alah ngerepotin aja lu. Ya udah, akhirnya mereka nyampe tuh di rumah Mikana. Yoki udah kesel tuh, soalnya dia keburu pengen ketemu Cecilia. Terus juga masuk sendirian tuh ke rumahnya Mikana. Mikananya pas lagi ganti baju dong. Langsung diamuk deh tuh dia. Ya, intinya sekarang mereka udah damai deh. Dan akhirnya Yoki bebas tuh buat pergi ketemu Cecilia. Pas nyampe, Happy udah bete tuh. Soalnya Yoki telat banget. Sorry cuy, banyak anomali hari ini. Cecilia senang banget tuh ketemu Yoki. Soalnya mereka emang udah lama gak ketemu. Pas lagi asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba teman-teman partinya Cecilia nyelonong masuk tuh. Ternyata mereka semua mau minta maaf ke Cecilia. Mikana nyesel banget tuh udah ninggalin Cecilia waktu itu. Tapi Cecilia bilang kalau dia nggak ada hard feeling kok. Apalagi abis Raja Iblis dikalahin, Mikana tuh orang pertama yang lari buat ngecek keadaan Cecilia. Dan waktu itu kan emang gak ada pilihan lain. Jadi Cecilia gak nyalahin mereka. Yang penting sekarang semua orang masih hidup kan. Abis itu Yoki sama Cecilia jalan berdua. Cecilia tahu nih, pasti partinya pada kesini gara-gara Yoki kan. Yokinya cuma bisa senyum-senyum aja tuh. Lagian masalah mereka ini awalnya juga gara-gara dia kan. Cecilia bersyukur banget, soalnya sekarang teman-temannya akhirnya udah akur lagi. Nah, gara-gara momennya pas, Yoki langsung ngasih hadiahnya tuh ke Cecilia. Wih, Cecilia langsung senang banget dong. Dia janji bakalan nyimpan kalung ini selamanya. Yoki langsung nangis tuh saking senengnya. Semangat terus ya bang. Beberapa waktu kemudian, Cecilia ngajakin Yoki sama Sik ikutan misi. Tiba-tiba Cecilia mual dong. Lah, belum diapa-apain masa udah hamil sih cuy. Oh alah, ternyata dia cuma mabuk darat dong. Pas nyampe di desa tujuan, kepala desa nyambut mereka. Desa ini tuh abis diserang sama bandit gitu. Dan banyak yang terluka. Akhirnya Yoki sama Cecilia nyembuhin orang-orang yang terluka. Kelar nyembuhin orang-orang di gereja, kepala desa bilang kalau ada bocil cewek yang tinggal di pinggiran desa. Dan tuh bocil sakit-sakitan banget. Kepala desa pengen Cecilia ngecek keadaannya. Siapa tahu bisa sembuh kan? Pas didatengin, ternyata emang benar cuy. Bocil yang namanya Til itu batuk-batuk parah. Sik langsung maju terus ngasih obat racikannya sendiri. Dan tenggorokannya langsung agak mendingan tuh. Til terus bilang kalau kedatangan mereka pasti berkah dari Dewa Pelindung Desa. Yoki bingung lah. Dewa Pelindung apa ya? Til terus cerita, waktu umurnya 7 tahun, dia pernah dikepung serigala. Dan tiba-tiba ada petir hitam yang muncul dan ngusir mereka. Dan itu ulah dewa pelindungnya Til. Hah? Petir hitam? Yuki sama Cecilia langsung sus tuh. Kayaknya itu sihir iblis deh. Pas Til nganterin mereka ke patung dewa pelindung itu, nah kan benar, itu patung iblis gargoyle. Terus pas Cecilia mulangin Til, gargoyle itu langsung hidup dong. Dan nyerang Yoki sama Sik pakai petir hitam.
Tapi mereka berhasil nahan gargoyle itu. Yoki terus ngajakin tuh iblis ngobrol dulu. Abis tahu kalau mereka tuh gak niat buat ngebunuh dia, gargoyle-nya langsung cerita. Beberapa tahun lalu dia tuh diciptain buat ngejaga kuil. Tapi dia dicuri sama para bandit. Dan bandit itu yang nyerang desa ini. Nah, gara-gara kesel banget si gargoyle ngehajar mereka pakai petirnya. Terus sejak itu, warga desa mulai nyembah dia sebagai dewa pelindung. Tapi lama-lama orang-orang pada lupa sama dia. Cuma tinggal Til aja yang masih rutin datang. Tiap hari dia datang ngebersihin tempat itu. Soalnya Til ngerasa pernah diselamatin sama si gargoyle. Abis ngepastiin kalau gargoyle-nya tuh iblis baik, Yoki mutusin buat balik ke desa. Tapi dia nyuruh Sik buat duluan, biar Yoki bisa berduaan sama Cecilia. Ile, bisaan aja lu bang. Pas nyampe desa, banditnya nyerang lagi dong. Tapi langsung dihajar tuh sama Sik. Cecilia kaget banget pas ngeliat Sik tuh ternyata sekuat itu. Tapi Yoki jauh lebih kuat dong. Dia ngeberantas puluhan bandit sekaligus. Tiba-tiba mereka ngeliat asap dari arah kuil Dewa Pelindung. Yoki langsung nyuruh Sik buat ngecek duluan ke sana. Sementara dia mau beresin sisa bandit. Pas sudah kelar, Sik kok nggak balik-balik ya? Jadi Yoki sama Cecilia nyusulin ke sana. Pas nyampe mereka kaget banget. Si gargoyle udah luka parah. Dan Sik lagi dicekik sama orang sus. Ternyata Cecilia kenal tuh. Namanya Miller. Dia pahlawan dari Kekaisaran Garis. Yoki kaget dong. Ternyata di dunia ini tuh pahlawan gak cuma satu ya. Ternyata si Miller ini tuh nyerang si gargoyle pas gargoyle-nya lagi ngelindungin Til. Miller ngerasa gak ada yang salah kok ngebunuh gargoyle. Terus Miller jalan lagi buat ngabisin si gargoyle. Yoki ngejelasin lah kalau gargoyle itu tuh gak niat nyakitin siapa-siapa kok. Tapi Miller gak peduli dan tetap maju. Yoki langsung nembakin sihir petir tuh. Tapi sihirnya langsung hilang jir pas nyentuh pedangnya Miller. Cecilia bilang pedangnya Miller tuh nyerap semua sihir. Cecilia terus mohon-mohon ke Miller buat berhenti. Soalnya kalau ada orang gak bersalah yang mati di tangannya ntar bakalan bisa ada perang. Tapi si Miller malah seneng dong. Soalnya emang hobinya tuh ngebunuh-bunuhin orang. Kalau ada perang kan dia bisa ngebunuh sebanyak yang dia mau. Wah, psikopat jir. Yoki sadar kalau dia tuh gak bisa ngebiarin orang kayak gini bebas. Yoki langsung nembak-nembakin sihirnya tuh ke Miller. Pedangnya tuh emang bisa nyerap sihir sih. Tapi pasti ada batasnya kan. Abis Yoki ngeluarin spell-spell terkuatnya, pedangnya Miller akhirnya hancur deh tuh. Abis itu Yoki pakai sihir angin buat ngehajar Miller sampai mental. Tapi Miller sempat ngelempar tombak sihir. Dan tuh tombak ngarah ke gargoyle yang lagi terluka. Tiba-tiba Til loncat buat ngelindungin si gargoyle dong. Abis itu Miller nembakin panah-panah sihir ke arah mereka. Yoki langsung bikin barrier tuh buat ngelindungin teman-temannya. Tapi momen ini bikin Miller berhasil kabur ke hutan. Yoki langsung tantrum dong. Dan wujud iblisnya muncul lagi. Cecilia belum pernah tuh ngeliat bentuk Yoki yang kayak gini. Dia takut kalau Yoki udah kehilangan kendali. Yokinya terus langsung terbang tuh buat nyariin Miller. Begitu ketemu, dia langsung hajar Miller tanpa ampun. Abis itu Yoki ngajakin Miller terbang. Dia bisa aja ngebunuh Miller saat itu juga. Tapi dia tahu kalau Cecilia tuh gak bakalan suka. Jadi Yoki cuma ngebuang Miller di danau deh. Abis itu Yoki balik ke rumahnya Til. Bentuknya udah jadi manusia lagi. Cecilia senang banget tuh ngeliat Yoki balik dengan selamat. Besoknya Cecilia ngajak Til ke rumahnya. Biar Til gak hidup sendirian lagi. Til juga dikasih kerjaan tuh buat jadi maid. Gak lupa si patung gargoyle juga diajakin tuh. Wah, Maya nih nambah-nambah buat jaga rumah. Besoknya di rumah Yoki, Til lagi ngerawatin si patung Guy, iblis gargoyle kemarin. Si Guy ini tinggal di rumah Yoki. Soalnya mamanya Cecilia takut sama bentukannya. Pas Til udah balik, tiba-tiba Guy balik ke wujud aslinya. Yoki ngeliat jelas kalau tubuh Guy itu udah retak-retak dan mulai hancur. Guy bilang kalau luka yang dia dapat dari Miller kemarin tuh ternyata parah banget. Paling hidupnya tinggal beberapa hari lagi. Akhirnya Guy minta Yoki buat ngejaga Til kalau dia udah nggak ada nanti. Ya udah, Yoki janji tuh bakalan ngejagain Til. Tapi dia juga belum nyerah buat nyelamatin Guy. Dia langsung nanya solusinya ke Duk tuh. Ternyata Duk udah pernah dengar soal pembusukan gargoyle.
Dan itu tuh sebenarnya gampang diatasi. Gargoyle-nya tinggal disuruh makan batu sihir aja. Wah, Yoki langsung ngacir tuh buat nyari batu sihir. Tapi tempat nyarinya di mana ya? Ya elah, makanya jangan buru-buru kabur, Bang. Tiba-tiba Cecilia datang sambil panik. Dia bilang kesehatan Til memburuk. Pas nyampe, Sik lagi panik nyiapin obat buat Til. Kata Sik obat yang sekarang ini nggak bisa nyembuhin. Mereka butuh tanaman obat yang namanya rumput senja. Yoki sama Cecilia langsung mau nyari tuh item. Mereka ngecek ke guild pedagang dulu. Siapa tahu punya stok kan? Tapi ternyata item yang mereka butuhin lagi kosong. Pas lagi bingung mikir mau gimana, Clement si wakil ketua guild tiba-tiba muncul. Dia lagi mau ngambil requestan quest dari guild pedagang ini. Pas ngeliat Yoki di situ, Clement coba ngajakin Yoki buat ikut tuh quest. Tapi Yoki langsung nolak. Soalnya dia kan lagi mau nyari rumput senja sama batu sihir. Lah ini pas banget, Jir. Questnya tuh ngehunting monster yang tinggal di tambang batu sihir. Terus gara-gara energi sihir di tambang itu padat banget, bakalan ada banyak rumput senja yang tumbuh di sana. Jadi jelas, lebih masuk akal buat Yoki nerima quest itu. Wah ya udah, yuk guys. Besoknya mereka langsung berangkat tuh. Oh alah, ternyata si Clement ini tuh suaminya Sophia toh. Sophia ini mantan petualang rank A. Nah, sebagai kepala maid, Sophia ngerasa punya tanggung jawab buat mastiin kesembuhannya Til. Pas nyampe ke lokasi, mereka nggak bisa langsung gas. Soalnya tuh monster aktifnya malam-malam. Dan target mereka ini tuh bahaya banget. Tuh monster jadi kebal sama sihir gara-gara sering nyemilin batu sihir. Besok paginya, semuanya udah siap buat mulai misi. Tapi Yoki sama Cecilia kaget. Sophia mau gelut pakai seragam maid kah? Iya, soalnya kata suamiku aku imut kalau pakai baju maid. Ya elah, ternyata si Clement ini fetisnya maid, Jir. Pas masuk tambang, mereka langsung nemu tuh monster lagi nyemilin batu sihir. Mana lahap banget, Jir, kayak makan pentol. Pas tuh monster sadar ada yang datang, dia langsung lempar-lempar batu ke arah mereka. Yoki nyoba nembakin sihir petir ke tuh monster. Tapi ternyata dia emang tahan sihir, cuy. Satu-satunya jalan buat ngalahin dia ya harus diserang dari dalam. Clement bilang dia bakalan pakai jurus Shikigami-nya buat ngelindungin Sophia. Abis itu Sophia bakal masuk ke badan si monster. Cecilia ngerasa kalau itu tuh bahaya banget. Tapi Clement percaya sama kemampuannya Sophia. Dan Sophia juga percaya kalau Clement bakalan ngejagain dia. Ya udah, Yoki sama Cecilia fokus buat nahan gerakan tuh monster. Yoki pakai sihir esnya sementara Cecilia ngikat tuh monster pakai sihir rantai. Pas monsternya udah ketahan, Sophia langsung lompat dan masuk ke mulut si monster. Sekarang mereka tinggal nunggu Sophia ngacak-ngacak isi perutnya dari dalam tuh. Tapi tuh monster bisa bikin anak-anakan cuy. Mana kebal sihir juga lagi. Yoki jadi harus mukulin mereka satu-satu tuh buat ngelindungin yang lain. Nah, gara-gara sihir esnya Yoki berhenti, tuh monster jadi bisa ngelepasin diri dari rantainya Cecilia dan nyerang si Cecilia. Pas tuh monster mau ngegeprak Cecilia, tiba-tiba dia nge-freeze dong. Ternyata Sophia udah berhasil ngerobek-robek perutnya dari dalam. Gak lama tuh monster mati deh. Clement langsung lega banget tuh dan melukin Sophia. Yoki kan jadi pengen ya. Abis itu Yoki sama Cecilia langsung ngumpulin batu sihir sama rumput senja. Yoki udah gak sabar tuh buat ngasih tuh obat ke Til sama Guy. Tapi Clement bilang kalau mereka gak bisa pergi hari ini. Soalnya jalan malam di daerah ini tuh gak aman. Yoki jadi bingung dong. Akhirnya pas yang lain lagi bobo, Yoki nyelinap keluar tuh. Dan ternyata Cecilia udah nebak kalau Yoki bakalan ngelakuin ini. Cecilia udah nyiapin semuanya biar Yoki bisa langsung berangkat. Ya udah, Yoki langsung cus terbang tuh ke kota. Pertama Yoki ke tempat Guy dulu. Abis Yoki nyuapin batu sihir, Guy langsung sehat tuh. Tangannya juga udah numbuh lagi. Abis itu mereka langsung ke tempat Til deh. Kelar nyembuhin mereka, Yoki terbang balik lagi ke tambang biar nggak ketahuan sama Clement dan Sophia. Nah, gara-gara begadang semalaman, pas perjalanan balik Yoki ketiduran tuh di pahanya Cecilia. Widih, rezeki anak soleh ya bang. Beberapa hari kemudian, Yoki dapat misi baru dari Clement. Terus gara-gara Cecilia lagi sibuk banget, akhirnya dia ngajakin happy sama Raven tuh. Mayan kan sekalian jadi mak comblang. Nah kan benar, Raven jadi nggak bisa fokus tuh gara-gara ada Happy.
Pas mereka nyampe di kota pelabuhan, mereka langsung nyari info. Ternyata di sini tuh banyak pencurian gitu. Katanya kru kapal, tiap malam waktu patroli mereka sering ngedenger suara nyanyian gitu cuy. Pas sadar semua kargo udah hilang tuh. Semuanya nggak ada yang ingat gimana kejadiannya. Raven jadi yakin kalau kemungkinan besar itu ulah iblis. Dan itu jenis mermaid. Yuki yang belum pernah ketemu mermaid langsung semangat dong. Dia langsung ngasih tahu Happy kalau kemungkinan ada mermaid di kota ini. Para pelaut denger dong. Mereka langsung bilang kalau mermaid tuh nyeremin banget. Banyak kapal tenggelam gara-gara ketemu mereka. Para pelaut langsung minta ke Yuki sama Raven buat ngurusin mermaid-mermaid itu deh. Pas Raven lagi belanja perbekalan, Yuki baru sadar kalau iblis tuh ternyata masih dianggap monster ya sama manusia. Happy mah nggak kaget. Orang mereka dulu juga emang mau ngehancurin manusia kan. Jadi ya wajar aja kalau manusia tuh takut. Pas Raven balik, dia bilang kalau baru aja dapat petunjuk. Katanya ada orang yang ngeliat para pelaut mindahin barang ke sebuah gua di dekat pelabuhan. Orang itu juga pernah ngeliat mermaid di gua yang sama. Gara-gara sus banget, mereka langsung ngecek ke sana deh. Bener dong. Mereka nemu barang-barang curian di sana. Terus tiba-tiba ada mermaid yang muncul dari air. Tuh mermaid langsung nyanyi buat ngehipnotis mereka. Happy langsung pakai sihir nyanyian harpinya buat ngecounter. Dan Raven langsung maju tuh. Dia ngarahin pedangnya ke arah tuh mermaid. Mermaidnya langsung nangis dong. Dia minta tolong soalnya temennya diculik sama manusia. Tapi Raven gak percaya sama omongan tuh mermaid. Soalnya kan dia iblis. Dan dia tetap mau ngebunuh si mermaid. Happy gak terima dong. Dia langsung ngelindungin si mermaid. Soalnya Happy percaya sama ceritanya si mermaid. Tapi Raven tetap kekeh tuh. Wah, gara-gara situasinya udah kacau, Yuki langsung minta Raven buat nurunin pedangnya dulu. Raven malah nyolot. Kenapa kok Yuki malah ngebelain iblis juga? Ya bukan ngebela, tapi paling gak ngedengerin dulu lah ceritanya. Ya udah, Raven akhirnya setuju tuh buat nurunin pedangnya. Happy langsung gemeteran tuh. Soalnya gara-gara diancam pedang sama Raven, dia jadi keinget sama traumanya waktu mau dijual sama manusia dulu. Ya udah, si mermaid yang namanya Sike itu cerita. Dulu pas dia sama temennya kena badai, mereka udah ditangkap manusia. Pemimpin kelompok itu nahan temennya yang namanya Misaki. Dan pemimpin itu ngancem Sike buat nurutin mereka. Dia ngehipnotis orang-orang sesuai perintahnya mereka. Dan kali ini Yuki sama yang lainnya tuh emang mau dijebak sama mereka. Nah kan benar kelompok bandit itu lagi jalan ke arah gua. Dipimpin sama orang yang kemarin ngasih info ke Raven. Ya udah, sama mereka langsung diringkus aja deh. Raven langsung ngancem si pemimpin buat ngasih tahu markas mereka. Nah, di markas para pencuri, Raven nemuin kotak aneh yang loncat-loncat sendiri tuh. Ternyata isinya Misaki dong. Sike seneng banget lah ngeliat Misaki masih hidup. Sebelum mereka berpisah, Raven minta maaf tuh ke para mermaid gara-gara nggak percaya sama mereka. Iya, aman aja cuy. Terus buat tanda makasih, si Sike nyium pipinya Raven tuh. Wah, Raven langsung bengong dong. Sementara Happy langsung kepanasan. Ya kali kan kalau sama mermaid. Akhirnya dia ikutan nyium Raven juga tuh. Tapi di bibir dong. Yuki yang lihat itu langsung nyesek lah. Ya Allah, kapan nih giliran gue? Huhuhu. Ya elah, lu mah ke friendzone mulu, Bang. Suatu hari pas Yuki lagi santai di kamar, Gai tiba-tiba bilang kalau dia pengen kerja. Lah kocak, ngapain nih patung? Ternyata Gai ngerasa bersalah sama Til. Soalnya setiap kali Til datang, dia selalu ngebawa sekantong batu sihir buat Gai. Nah, batu itu dibeli dari uang gajinya Til. Pasti mahal banget kan? Jadi Gai pengen bisa balas budi dan gak mau jadi beban terus. Jadi dia mutusin buat ikutan cari kerja deh. Ya udah, Yuki langsung ngajakin Gai buat daftar petualang di guild. Tapi mereka nyamar gitu. Clement sih sebenarnya tahu tuh kalau ini pasti si Yuki. Jadi ya udah, Gai diizinin tuh buat jadi petualang. Besok paginya Yuki sama Gai balik ke guild buat ambil quest. Tapi Clement bilang ada orang yang nungguin mereka di belakang. Pas didatengin, ternyata itu Cecilia yang lagi cosplay jadi biarawati dong. Ternyata si Sophia cepu kalau Yuki tuh lagi cosplay jadi tokusatsu. Makanya dia juga pengen ikutan tuh. Ya elah, pasti Sophia nih dicepuin sama Clement juga kan. Ya udah, buat ngajarin si Gai, mereka mulai dari misi yang gampang-gampang dulu.
Mulai dari ngumpulin herbal sampai ngebunuh goblin. Abis misi terakhir kelar, mereka balik ke guild buat ambil bayaran. Guys senang banget tuh akhirnya bisa dapat uang sendiri. Dia janji bakalan kerja keras buat balas budi ke Til. Guy juga bilang kalau besok nggak usah ditemenin lagi. Nah, gara-gara gabut, Cecilia ngide buat ngambil quest rank A bareng Yoki. Wah, Yoki seneng banget tuh. Tapi dia juga salting, jir. Soalnya ini bakalan jadi pertama kalinya cuy mereka pergi lama berduaan. Gak lama Cecilia balik lagi tuh pakai outfit yang beda. Soalnya Cecilia nggak pengen ada yang tahu kalau dia tuh anggota party pahlawan. Ntar malah dikerubungin orang-orang kan. Besoknya mereka langsung berangkat misi deh. Tugasnya tuh nyelidikin reruntuhan di hutan. Nah, gara-gara reruntuhannya jauh banget dan gak ada desa di sekitarnya, akhirnya mereka bikin tenda tuh buat istirahat. Yoki malah panik sendiri dong. Bejil, nginep berdua nih cuy. Waduh, deg-degan gue. Akhirnya biar gak awkward, Yoki langsung sok sibuk tuh. Masang barrier sama ngumpulin bahan makanan. Sementara Cecilia bakalan masak. Pas nyobain masakannya, widih, ternyata enak banget dong. Abis kenyang OTW bobo deh. Nah, pas rebahan, Cecilia kelihatan galau gitu. Ternyata kemarin dia tuh ketemu Raja. Kata Raja, ada penguasa wilayah tetangga yang pengen ngejadiin Cecilia istri. Cecilia langsung bingung tuh harus ngapain. Makanya dia galau banget. Besok paginya Yoki sama Cecilia nyampe tuh di reruntuhan. Cecilia nyuruh Yoki buat di belakang. Soalnya mereka nggak boleh ngerusak reruntuhan sama monster di dalamnya. Kalau Yoki yang di depan kan bisa bahaya tuh. Nggak lama mereka nemuin sekumpulan monster. Yoki langsung pakai sihir ilusi tuh buat ngedistract mereka. Yoki bilang kalau monster-monster tadi pada ngeliat sesuatu yang paling disukai mereka. Wih, Cecilia jadi pengen nyobain dong. Tapi besok aja deh kapan-kapan. Hihihi. Akhirnya misi mereka selesai juga tuh. Cecilia langsung ngasih laporannya ke Clayman. Dan mereka dapat bayaran yang gede banget. Pas balik ke tempat Yoki, mereka malah ngeliat Til yang lagi galau tuh. Ternyata udah 4 hari dia nggak ketemu Guy. Til ngira kalau Guy tuh hilang. Pas banget tuh si Guy-nya balik kerja. Guy minta maaf soalnya dia nggak ngabarin dulu. Ya intinya Guy tuh lagi kerja biar Til nggak perlu capek-capek mikirin dia terus. Tilnya malah ngamuk dong. Katanya dia nggak capek kok kalau itu demi Guy. Ya elah cuy, kenapa lu malah bucin sama patung setan sih? Kocak jir. Beberapa waktu kemudian, Duk datang ke Yoki buat minta bantuan. Soalnya Raven belakangan ini kelihatan murung banget. Pas Yoki cek, oh alah ini mah penyakit klasik. Apalagi kalau bukan patah hati level akut. Ternyata Raven tuh akhir-akhir ini jarang banget bisa ketemu Happy. Duk langsung ide buat bikin kencan kelompok. Widih, gas lah. Duk ternyata juga ngajakin gebetannya. Kesatria cewek yang bucin banget sama Duk. Yoki langsung bengong dong pas tahu Duk punya cewek. Kalah sama kepala buntung lu bang. Abis itu mereka nongki di taman sambil mama es krim. Yoki sama Duk senang tuh gara-gara misi mereka berhasil. Terus ada momen es krimnya Happy nempel di pipi. Raven bilang mau ngebersihin. Ternyata di dekat mereka ada sekelompok kesatria bawaan Raven. Dan mereka ngedengar suara Raven kayak cewek loli gitu. Gara-gara ini pertama kalinya mereka ngedengar suara aslinya Raven, mereka langsung ngejekin Raven tuh. Apalagi si wakil kapten. Pas Happy coba ngebelain Raven, mereka malah makin ngejekin jir. Katanya Raven cuma bisa ngumpet di ketek pacarnya. Wah, harga diri Raven langsung hancur tuh, dan dia langsung kabur gitu aja deh. Akhirnya Raven dicari-cariin tuh. Raven terus curhat, kalau akhir-akhir ini dia ngerasa galau banget. Apalagi pas misi pelabuhan kemarin. Happy bilang kalau dia punya rahasia besar dan belum mau ngomong sama Raven. Ya gimana Happy mau percaya, orang dia sendiri lari terus dari masalahnya kok. Dia tuh pengen bisa jadi orang yang asik kayak Yoki. Tapi Yoki bilang kalau dia tuh percaya sama Raven. Jadi Raven harusnya lebih percaya sama dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Cecilia nyariin Yoki sambil panik tuh. Katanya Happy hilang, tapi dia ninggalin surat. Temui aku di hutan 1 bulan lagi, tulis si Happy. Yoki, Duk sama Sik langsung nyari Happy lewat baunya tuh. Pas ketemu Happy akhirnya ngaku.
kalau surat tadi tuh sebenarnya buat si Raven. Dan Happy mau ngaku ke Raven kalau dia tuh sebenarnya iblis. Soalnya Happy nggak mau ngebohongin Raven lagi. Tapi Duke ngingetin satu hal. Kalau Raven nggak terima, bukan cuma Happy aja yang ditangkap. Tapi Yoki, Duke, sama Sik juga bakalan kena akibatnya tuh. Tapi aman aja, mereka semua tetap ngedukung Happy kok. Sementara itu di kota, Raven lagi jalan ke markas. Dia diajakin lagi tuh sama wakil kapten dan rombongannya. Tapi kali ini beda, Raven langsung aura farming dong dan nyuruh mereka buat ngehormatin dia. Gimana juga Raven tuh komandan tertinggi di sini. Nah, gara-gara takut dipelototin sama Raven, akhirnya mereka sungkem deh tuh. Rasain, makanya jangan songong. Sebulan kemudian, Yoki sama Cecilia abis kelar minum teh bareng. Pas Yoki udah pergi, si Mama nanya tuh ke Cecilia, apa dia udah ngomong soal rencana perjodohannya ke Yoki? Kata Cecilia sih belum. Lagian Cecilia cuma mau ketemu sama calonnya doang. Terus abis itu mau nolak pertunangannya dengan sopan. Jadi kayaknya nggak perlu deh ngasih tahu Yoki. Bahkan dia minta mamanya buat nggak ngomong ke Yoki. Waduh, kok jadi bad feeling gini ya? Sementara itu Raven tiba-tiba nemuin Yoki sambil kelihatan kesel. Raven langsung lempar bulu ke Yoki. Lah ini kan bulunya Happy. Berarti Raven udah tahu dong kalau si Happy itu bangsa iblis. Raven nggak ngejawab apa-apa. Dia cuma ngajakin Yoki ke hutan. Pas nyampe, Raven langsung ngajakin Yoki buat duel. Wah, Yoki langsung nyimpulin tuh kalau Raven pasti nggak terima pas tahu kalau mereka tuh ternyata iblis. Dan mau ngebasmi mereka. Sambil gelut, Yoki nanya tuh, Raven udah ngapain si Happy? Raven bilang dia nggak ngapa-ngapain Happy kok. Malahan dia tuh sebenarnya mau ngasih pelajaran ke Yoki. Gara-gara Yoki udah nyabutin bulunya Happy pas mau nyamar jadi manusia. Oh alah, ternyata mau ngebales dendamnya Happy toh. Ya udah, Yoki langsung berubah ke mode jenderal iblisnya tuh. Nah kan si Raven langsung KO. Gak lama Happy keluar tuh dari balik pohon. Yoki marah-marah tuh gara-gara udah dikerjain mereka berdua. Ya udah, mereka langsung minta maaf deh. Raven terus cerita kalau masalahnya sama Happy tuh udah kelar. Jadi, semalam Raven nemuin Happy di hutan. Di sana Happy langsung nunjukin wujud harpinya. Happy bilang kalau dia tuh benar-benar suka sama Raven dan pengen terus di sampingnya. Tapi dia nggak mau bohong lagi, makanya dia tuh nunjukin identitas aslinya. Untungnya Raven nggak peduli kalau Happy tuh harpi. Soalnya dia udah bucin banget tuh sama Happy. Dan akhirnya mereka mutusin buat jadian deh. Yuki langsung ngiri banget dong ngedengernya. Kenapa hubungan percintaan teman-temannya pada lancar-lancar banget sih? Yoki akhirnya ngerantai mereka pakai sihir tuh. Udah sana buruan bikin anak, bye. Habis itu Yoki balik tuh ke rumahnya Cecilia. Dia ceritain semua kejadian barusan. Cecilia ikutan senang tuh hubungan mereka berakhir lancar. Habis itu Cecilia bilang ke Yoki kalau dia bakalan sibuk banget beberapa hari ke depan. Jadi mereka nggak bisa nongkrong bareng dulu. Iya, aman aja. Soalnya Yoki juga diajakin buat ikutan misi kok. Jadi dia bakalan pergi sekitar 3 mingguan gitu. Yah, LDRan dong. Huhu. Besoknya pas Yoki sama Yuga lagi OTW misi, Cecilia malah lagi didandanin tuh. Buat ketemu sama cowok yang mau ngelamar dia. Tiba-tiba Mikana datang buat main. Mikana kaget banget dong pas tahu Cecilia mau tunangan. Tapi Cecilia bilang kalau bakalan langsung nolak kok. Mikana penasaran dong sama cowoknya. Cecilia bilang kalau dia tuh salah satu pahlawan dari negara Luminaire, namanya Soleil. Pas ketemu, ternyata Soleil itu sopan banget dan penuh wibawa gitu. Beda banget lah sama Yuki yang begajulan. Soleil juga udah tahu dari Raja kalau Cecilia belum tertarik buat nikah sekarang. Jadi niatnya dia tuh mau pendekatan dulu sama Cecilia. Soleil juga ngomongin soal negara-negara yang mulai saingan satu sama lain semenjak Raja Iblis dikalahin. Makanya Soleil pengen nikahin Cecilia biar negara mereka bisa fix beraliansi. Dan negara yang punya niat jahat bakalan mikir 2 kali buat nyerang mereka. Ya intinya Soleil bilang kalau pernikahan mereka tuh bakalan ngebawa dunia ke arah yang damai deh. Wah, ngedengar itu Cecilia jadi susah dong buat nolak. Sementara itu Yoki dan Yuga akhirnya nyampe di tambang. Tiba-tiba Yuga malah cepu soal perjodohannya Cecilia. Wah, Yoki langsung kaget dong. Soalnya Cecilia nggak pernah cerita anjir. Yuga langsung ngejelasin soal Soleil. Dia tuh pendekar pedang yang skillnya setara sama Raven. Dia juga bangsawan kelas atas yang dicintai sama banyak orang.
Ngedengar itu Yuki langsung cemburu lah. Yuki langsung lari ninggalin Yuga dan terbang buat balik ke kota. Sementara itu di kota, Cecilia lagi ke panti asuhan bareng Solei. Mereka main-main sama anak yatim di sana tuh. Pas balik, Solei bilang ke Cecilia kalau dia senang banget hari ini. Soalnya sebagai pewaris keluarga bangsawan, dia nggak pernah hidup kayak anak biasa. Hari-harinya cuma belajar dan latihan doang. Makanya Solei senang banget waktu jadi pahlawan. Dia bisa keliling dunia dan ngelihat banyak hal indah. Itu ngebikin dia jadi pengen ngelindungin dunia. Cecilia langsung kagum tuh sama cita-citanya Solei. Waduh, kok jadi mesra gini cuy mereka. Pas nyampe rumah, Cecilia langsung teriak-teriak sendiri. Dia kesel banget tuh. Kan harusnya dia nolak Solei ya. Tapi kok malah jadinya kayak kencan gini sih, Jir. Bahkan mereka setuju buat ketemu lagi besok. Rasanya tuh kayak dia lagi selingkuh dari Yuki, cuy. Apalagi kan Yuki udah janji bakalan ngelamar Cecilia lagi. Tapi di sisi lain, Yuki sekarang tuh udah kelihatan jauh lebih bahagia kok. Soalnya dia udah punya banyak teman baru. Jadi Cecilia mulai mikir tuh, apa Yuki beneran cinta sama dia? Atau Yuki cuma suka Cecilia gara-gara dia orang pertama yang baik sama Yuki ya? Waduh, kok jadi ruwet gini sih cuy? Sementara itu Yuki akhirnya nyampe tuh ke kota. Tapi pas mau lewat, dia malah ditembak sama bola api biru. Ternyata itu ulah pria bertopeng gitu. Tapi pas dilihat-lihat, lah kok topengnya mirip sama Tokusatsu Yuki kemarin sih? Sebenarnya Yuki bisa aja ngalahin orang ini dan easy. Tapi dia buru-buru pengen ketemu Cecilia. Pas penjaga kota muncul, mereka langsung kenalin si api biru tadi. Ternyata dia tuh buronan cuy. Tapi pas mereka ngelihat ada iblis, mereka semua langsung nyerang Yuki tuh. Yuki langsung kabur dong. Tapi kejadian ini bikin Yuki sadar kalau manusia tuh benar-benar benci sama iblis. Dan itu ngebikin Yuki mikir, apa dia beneran bisa bersatu sama Cecilia ya? Malamnya Sophia masuk tuh ke kamar Cecilia. Dan dia nunjukin kertas buronan. Cecilia langsung kaget banget dong. Soalnya di situ ada gambar pria Tokusatsu. Cecilia langsung mikir kalau itu tuh pasti Yuki. Besoknya gerbang kota dijaga ketat tuh sama kesatria. Gak lama kemudian Yuki masuk lewat gerbang. Dan kebetulan Cecilia sama Solei lagi ada di deket situ. Pas dia ngelihat kondisi Yuki yang amburadul, dia langsung nyamperin Yuki dan nyembuhin luka-lukanya tuh. Tapi Yuki malah cuek tuh sama Cecilia. Tiba-tiba Solei datang dan nanya, Yuki tuh siapa? Tenang aja, aku cuma petualang biasa kok, yang kadang-kadang dibantu sama Cecilia. Kata si Yuki kalem. Sementara Solei ngenalin diri sebagai pria yang bentar lagi bakalan nikahin Cecilia. Yuki cuma diem aja tuh. Terus dia minta maaf karena udah ngegangguin pertemuan mereka. Abis itu dia langsung pergi gitu aja deh. Cecilia bingung banget dong sama sikapnya Yuki. Salah sendiri, lu nya juga mauan aja sih. Duke sama Raven langsung nyeret Yuki tuh dan dibawa ke guild. Di sana mereka nunjukin soal buronan bertopeng kemarin. Siapa tahu Yuki kenal kan? Si topeng ini tuh sebenarnya nggak jahat-jahat amat, tapi malah suka ngebantuin misi orang. Nah, sayangnya nih orang agak tulul dan salah mulu tiap ngebantuin. Makanya Clayman jadi kesel tuh gara-gara orang-orang pada protes ke guild. Ya udah, akhirnya Yuki berubah jadi Tokusatsu dan setuju buat nangkep tuh orang. Sementara itu Cecilia lagi dimarahin tuh sama Happy. Gara-gara dia udah ngebikin Yuki galau. Cecilia langsung nyadar tuh kalau kelakuannya selama ini tuh salah. Dan malah bikin Yuki jadi kayak gitu. Gak lama kemudian, si topeng bola api biru ngerusuh lagi tuh di kota. Cecilia muncul dong pakai outfit cosplaynya. Dan dia nyuruh si biru buat gak kayak gitu lagi. Tapi si biru ngeles kalau dia tuh cuma berbuat baik aja kok. Dan akhirnya Yuki yang asli muncul tuh. Mana posisinya slay banget lagi. Akhirnya mereka langsung duel tuh. Sambil gelut, si biru curhat kalau dia tuh sebenarnya ngagumin si topeng yang asli, alias Yuki. Soalnya dia tuh emang pengen jadi pahlawan kayak Yuki. Iya, tapi cara lu salah, men. Terus Cecilia datang lagi tuh dan marahin mereka berdua. Soalnya gara-gara gelut ini kota jadi amburadul. Si biru ngomong lagi kalau dia tuh cuma pengen usahanya diakui sama semua orang. Soalnya dia dari kecil nggak pernah ngerasain itu. Kok kayak pernah denger ya, guys? Akhirnya Cecilia megang tangan si biru tuh dan nyuruh dia buat jadi diri sendiri. Akhirnya si biru langsung sadar dan bilang makasih tuh ke mereka.
Terus Yoki bilang ke warga kalau si biru udah diatasi. Habis itu dia ngeluarin kembang api biar warga kota senang. Yoki juga langsung ngegendong Cecilia ke tempat sepi. Ternyata Yoki pengen nembak Cecilia lagi. Soalnya dia nggak mau nyesel tuh ke depannya. Yoki takut kalau tiba-tiba Cecilia diembat orang lagi. Cecilia senang banget dong. Tapi dia minta Yoki buat tunggu dulu. Soalnya Cecilia mau nyelesain masalahnya dulu sama si Soleh. Besoknya Cecilia bilang ke Soleh kalau dia nggak bisa nikah sama Soleh. Tapi Soleh kayaknya udah ngerti tuh. Dia juga tahu kalau cowoknya Cecilia tuh si topeng tokusatsu itu. Lah kok tahu sih? Cecilia langsung sadar tuh kalau Soleh itu si topeng api biru kemarin. Abis itu dia langsung cerita sama Yoki. Yoki juga mayan kaget sih. Tapi ya udahlah ya. Yang penting orangnya udah pergi. Terus si Yoki akhirnya minta kepastian tuh ke Cecilia. Jadinya gimana nih? Diterima nggak cuy? Ternyata diterima dong. Mereka berdua saling nyatain cinta terus pelukan deh. Widih, selamat ya guys. Buruan punya anak ya. Penasaran nih ntar punya tanduk apa enggak tuh? Nah, dengan ini anime Jenderal Iblis Bucin udah tamat ya guys.